mama papaku, aku beruntung punya mama dan papa yang dipisahkan oleh maut gitu. Dan mendengar cerita bagaimana papaku mendapatkan mamaku ini, wow, perjuangannya harus jadi apa dulu gitu. Baru boleh diperbolehkan menikah gitu dengan mamaku. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk memenuhi itu. Iya. Jadi kesulitan dalam menikah, besarnya tantangan dalam menikah, atau besarnya permintaan dalam menikah, harusnya itu bukan jadi beban, tapi itu jadi ingatan bahwa kelak kalau sudah bersama, mikir, sama-sama mikir. Oh, kita seribut-ributnya kita nggak usah gampang mengucapkan bercerai. Karena pada saat kita mau bersama dulu, susahnya minta ampun gitu. Nah, sekarang ini serba salah zaman sekarang nih. Ada yang menikah meminta permintaan yang sederhana. Gampangan banget loh. Ada yang meminta syarat yang berat, yang besar, yang bernilai. Materi banget. Karena sudah terbiasa cuma bisa menilai gitu. Dan menilai itu pun tidak sungguh-sungguh semua yang menilai itu. Ya agar terkenal aja dengan penilaiannya. Motivasi menilai itu kan gitu. Kenapa semua yang terjadi di Indonesia ini dengan gampangnya terpublikasi? Ya karena biar sekarang ini kan cepat ngetop. Kalau dulu kan menilai apapun belum tentu ngetop dan dilihat. Nah harusnya kalau cerdas berpikirnya, apa ya yang terjadi dengan mereka? Sehingga H-3 gagal. Oke lah, perempuannya salah mungkin. Karena meminta mahar yang terlalu besar nilainya. Tapi apa ya yang mendasari sehingga sanggup melakukan itu? Berani melakukan itu. Berani melakukan itu. Karena aku harus tahu sebabnya. Kenapa? Dengan tahu jelas sebab kegagalan ini, nanti kalau aku menikah, jangan sampai seperti itu. Nah, ambil pelajaran harusnya. Ini tidak. Mengolok-olok, menjelek-jelekan, mencemooh. Mengolok, menjelekan, mencemooh itu pun tidak sungguh-sungguh sebenarnya kalau jujur. Biar ngetop aja. Ya kenapa sih repot banget dengan persoalan orang? Karena kejadian ini kan udah tersebar ya. Terus pasti banyak orang yang belum menikah khususnya. Melihat hal-hal kayak gini kan jadi pertimbangan lebih panjang lagi gitu. Akan jadi pertimbangan lebih panjang kalau kejadian ini dicari sebab positif, dicari sebabnya dengan benar-benar. Nah, rata-rata tiap orang saat ini menilai persoalan itu bukan untuk jadi pelajaran, tapi untuk jadi bahan untuk mengolok-ngolok, mencemooh, menyalah-nyalakan. Jadi biar jadi pahlawan semua. Kan gitu. Padahal aku tidak bisa berbicara detail tentang penyebabnya dia nih. Tapi intinya dia ragu akan pernikahan itu. Tiba-tiba ragu dengan pernikahan itu. Dan aku juga merasa bahwa dia tidak ragu dengan pasangannya. Di luar itu. Di luar itu yang membuat dia ragu. Nah itu rahasia dia. Kalaupun aku tahu tidak akan kusebutkan di situ. Akhirnya gagal lah. Meminta sertifikat ini hanya sebagai alat. Alat untuk meyakinkan dirinya. Satu. Yang kedua, kalaupun itu tidak terjadi, alat biar gagal.
Karena kalau memang dia matre, menurut yang kurasa ini, kenapa dia ketika resepsi itu tetap dilanjutkan, Kecewa. tapi dia kecewa, dia mempublikasikan. Nah harusnya kan dia senang. Nah buat mempelai laki-laki pun harusnya ya kan bakal binimu juga itu. Siapapun yang mengalami itu gitu. Ya. Jadi di satu sisi buat perempuannya, apapun bentuk keraguan di hati ketika menjelang pernikahan tuh ungkapkan. Seharusnya diungkapkan. Diungkapkan, dimusyawarahkan, karena yang namanya pernikahan itu melibatkan banyak orang. Ya. Tidak hanya berdua. Ya. Nah, buat mempelai laki-laki, kalau mampu dan bisa, kenapa sih ngitung-ngitung, toh juga yang lo beri itu bakal binimu sendiri. Bukan orang lain, bakal jadi bini. Ngomongin soal hitung-hitungan sebelum menjelang pernikahan. Apa pendapat lu tentang adanya perjanjian pranikah? Dia tidak menghormati Tuhan menurutku. Karena belum menikah aja sudah merencanakan bagi-bagian, takut bercerai. Berarti itu udah diniatkan untuk bercerai. Dia tidak menganggap pernikahan itu sakral. Dia tidak menganggap pernikahan itu ibadah. Karena dasarnya terjadi perjanjian pranikah itu, menurutku siap-siap. Siapa tahu terjadi perceraian. Di satu sisi bicaranya, kalau bisa menikah sekali untuk seumur hidup, karena ini ibadah. Dan kalau kita tidak menikah, kita belum melaksanakan satu ibadah, yaitu pernikahan. Dan karena pernikahan itu dianggap ibadah, itu berarti sakral, bernilai. Dan kemudian ketika menikah pun berbicara bahwa kalau bisa ini pernikahan pertama dan terakhir, dan diridhoi Tuhan, tapi di sisi lain sudah siap-siap berbagi harta, takutnya bercerai. Kalau bukan bodoh, apalagi namanya? Apa sih yang membuat pasangan itu ketika menikah tidak bisa benar-benar melebur gitu jadi satu, terutama soal materi? Karena masing-masing tidak percaya satu sama lain. Masing-masing berprasangka. Nanti kalau aku setia terhadap istriku, istriku macam-macam. Nanti kalau aku setia terhadap suamiku, nanti suamiku macam-macam. Lo takut berbuat baik sama pasangannya sendiri. Ya gitu. berprasangka. Yang menjadikan jarak antara manusia dan manusia, antara manusia dan Tuhannya adalah prasangka. Tapi itu dianggap waspada. Coba bayangkan berprasangka kepada istri sendiri atau berprasangka kepada suami sendiri. Makanya semuanya akhirnya terbatas, dibatasin. Kalau menurutku, ya udah baik-baik aja sama istrimu. Kalaupun habis duit gara-gara istrimu, ntar juga bisa dicari lagi. Menurutku mereka menikah bukan karena patuh dengan ibadah. Menurutku mereka-mereka yang seperti itu tuh tidak menganggap pernikahan itu sakral. Mereka menganggap ibadah itu transaksi. Mereka menganggap pernikahan itu transaksi.
Makanya ada istilah bibit, bobot, bebet. Iya. Nah, gimana tuh kalau ada orang mencari pasangan untuk dijadikan istri, suami, terus berbicara tentang bibit, bebet, bobot. Itu bagus sebenarnya. Karena untuk jadi yang terbaik, jadi baik. Tapi sebaik apapun pasanganmu, atau sebaik apapun laki-lakinya, atau sebaik apapun perempuannya, kalau cara menjalaninya salah, hasilnya tetap salah. Tapi walaupun laki-lakinya dikit lah bagusnya, gitu ya. Perempuannya dikit juga bagusnya, tapi mereka menjalaninya benar. Akan jadi baik. Tujuan adanya cinta ini di hati kita ini untuk menjadikan pasangan itu lebih baik. Pasanganmu kurang ajar, dengan rasa cintamu yang tulus, jadikanlah supaya tidak kurang ajar. Pasanganmu kurang rajin, dengan rasa cintamu, rubahkanlah dia jadi rajin. Dengan rasa cinta ya merubahkannya itu. Bukan dengan rasa benci, kesal. Karena kalau dengan rasa benci, kesal pasti maki-maki. Itu tujuan ada cinta di hati kita tuh. Bukan sekedar untuk saling memuji. Atau bukan sekedar untuk saling menyatakan. Setiap manusia ini berbeda. Dalam sisi apapun. Nah, perbedaan itu kecenderungannya menjadikan permusuhan. Perbedaan itu kecenderungannya menjadikan jarak. Makanya ada rasa cinta di hati itu. Biar perbedaan itu menjadi baik dengan adanya cinta. Aku pemarah. Dengan rasa cintamu yang dalam ke aku. Pelan-pelan lo rubahkan. Aku ini menjadi syukur-syukur kalau tidak pemarah lagi. Tapi paling tidak berkurang. Lo pasanganku yang menurut pandanganku bodoh. Dengan rasa cintaku, pelan-pelan ku ajari biar lo pintar. Nah itu tujuan cinta di hati kita tuh. Bukan untuk hanya dinyatakan, atau dilambang-lambangkan, atau dijanji-janjikan. Setiap orang yang punya cinta yang benar, pasti dia ingin melihat yang dicintai itu bahagia. Cinta yang benar ya. Iya. Artinya, ketika dia ingin melihat pasangannya bahagia dengan rasa cintanya ini, ya nggak akan mungkin kan disakiti. Nggak akan mungkin kan ego. Nggak akan mungkin jadi pemarah. Nggak akan mungkin hitung-hitungan. Nah jadi pemarah, jadi hitung-hitungan, jadi egois, jadi nggak nyambung. Menurutku bukan cinta yang mereka mainkan. Nafsu. Nafsu seksual semata. Padahal nafsu seksual itu bagian daripada hubungan itu sendiri. Bukan yang menjadikan kita jadi sama-sama baik. Hubungan seksual itu adalah menu dari fungsi seksual di situ itu bagian dari menu hubungan itu sendiri. Salah satunya gitu.
Kalau kita ini paham, nah apa yang mendasarkan orang itu tidak percaya dengan pasangannya? Aku bingung kenapa orang itu hitung-hitungan dengan pasangannya. Aku pun bingung kenapa malu dengan pasangannya. Padahal ketika kita sudah menikah, intinya kita sudah sama-sama telanjang berdua. Artinya secara fisik sudah tidak ada batas. Sudah tidak ada rasa malu. Karena ini pasanganku yang sah. Secara agama maupun negara. Tapi kenapa pada prakteknya tuh malu-malu. Gengsi-gengsian pada kehidupan sehari-hari. Giliran seksualnya enggak malu-malu. Di situ doang ya, Iya, malu-malu. enggak malu-malu. Tapi begitu selesai seksualnya, praktek sehari-harinya malu-malu, gengsi-gengsi, hitung-hitungan. Makanya aneh gitu, menurutku. Ya iya kan? Duit suami sekian, duit istri sekian. Ini batasan suami yang pantas buat istri. Ini batasan istri yang pantas buat suami. Masa dibatasin? Giliran telanjang nggak berbatas? Nggak malu? Nggak gengsi? Tapi giliran praktek di luar seks, mulai malu-malu.